Kalau ngobrolin tentang istiqomah gitu ya Ustadz ya, sebenarnya kalau untuk ciri-cirinya itu orang yang sudah dilihat, oh ini dia istiqomah, itu seperti apa sih Ustadz? Karena Wah, kan pandangan orang mungkin cuma melihat dari covernya aja, oh dia hijrah gitu. Nah tapi kan dari hijrahnya itu kan belum tentu istiqomah ya Ustadz ya? ya ada continuity, ada Mm-mm. keberlanjutan ya. Iya, jadi ciri-cirinya. Iya, ciri-cirinya ya itu dia tetap dari berbagai tampilan itu tidak berubah. Contoh Nabi itu kalau datang ke masjid, orang sekitar masjid paham Nabi baru lewat di sini. Aroma dari parfumnya Nabi selalu itu. Oh, Jadi setiap lewat pasti menyisakan aroma parfum itu Rasul. Sehingga orang-orang di sekitar masjid, oh Nabi baru berangkat ini parfumnya. Coba. oh iya 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 iya. ya. Nah ini Parfumnya ketinggalan iya gitu. parfumnya ketinggalan. Itu salah satu contoh kecil. Belum lagi yang baik-baik, yang besar-besar. Contoh Nabi itu bagaimana cara menghargai orang lain sebagai orang istiqomah itu tidak pernah menyela pembicaraan orang sebelum tuntas menjelaskan, baru kemudian Rasul bertanya. Termasuk juga bagaimana cara mengingatkan orang lain supaya tidak tersinggung, tetapi dia ada kesadaran untuk mengubah kesalahan yang dimaksud oleh Rasul itu. Jadi banyak hal dalam kehidupan. Orang itu kalau sudah istiqomah kelihatan kok cara bicaranya, ya cara bertindaknya dan seterusnya. Orang lain akan punya kesan, oh orang itu sudah istiqomah. Berarti istiqomah dalam hal kebaikan gitu Iya, ya Ustadz betul, ya. iya. Kalau misalkan dari segi ibadahnya dia itu mungkin belum menjalankan yang sunah-sunah, tapi setidaknya ada peningkatan untuk yang mengerjakan yang wajib untuk tidak Hmm, ketinggalan. iya. Apakah itu tetap bisa dikatakan Iya istiqomah? istiqomah tahap awal. Istiqomah. Berproses mulai istiqomah tapi nanti akan terus ditingkatkan. Yang wajib-wajib sudah oke, baru meningkat ke yang sunnah-sunnah. Kalau sudah oke, dia akan ketagihan hidupnya selalu diwarnai dengan kebaikan yang menggugurkan kewajiban oke sudah dilakukan, baru menambah pahala dari sunnah itu. Tapi Singkat kata orang kalau istiqomah itu orang lain melihat itu senang gitu. Senang. Saya punya seorang kiai dulu di sini sudah almarhum ya. Istiqomah banget dalam banyak hal. Dia itu kalau melihat orang lain minum dengan tangan kiri itu diingatkan dengan cara yang lembut. Makan dengan tangan kiri diingatkan dengan cara lembut. Bahkan tamunya kalau disuguhi makan di rumahnya itu ya, kok tamunya kemudian nggak habis, langsung punti-punti mana-mana saya kebetulan lapar saya habiskan. oh gitu. Iya, karena dalam pandangan Islam orang makan nggak boleh ada sisa. Siapa tahu di antara butiran terakhir itu yang barokah gitu. Iya iya. Sehingga cara mengingatkannya itu dengan penuh kelembutan, penuh kebapaan. Ini kelihatan sekali. Kiai beliau itu memang benar-benar istiqomah. Panutan sekali gitu Iya, ya jadi Ustadz ya. panutan ya. Orang yang diingatkan nggak sakit hati. Bahkan kalau dimarah itu senang. Saya dimarahi oleh kiai, berarti saya ini menjadi orang prioritas di depan beliau. Diperhatikan juga. Diperhatikan, iya. Tapi emang agak susah sih Ustadz kalau untuk kita menegur gitu ya. Menegur dengan cara menurut kita baik, tapi kadang yang ditegur itu merasa tetap tersinggung. Iya, kalau cara negurnya tidak tepat. Cara negur orang lain kan jangan di depan orang lain. Beliau Iya. itu kalau menyalahkan orang lain itu setelah tidak ada orang lain dipeluknya, dirangkul gitu, diingatkan. Tadi itu mestinya begini gitu. Oh, nggih, nggih, nggih. Senang. Seorang bupati di Lumajang ini pernah diingatkan beberapa kali. Pertama ketahuan minum tangan kiri diingatkan. Pak Bupati, menurut Nabi minum itu dengan tangan kanan. Oh, nggih, maaf, maaf, maaf. Ketemu lagi masih dengan tangan kiri. Pak Bupati pernah saya ingatkan, menurut Nabi itu minum dengan kanan. Oh, nggih, maaf. Ketiga kalinya baru beliau mengingatkan dengan sedikit agak keras. Pak Bupati ini dablek ya. Coba, kalau tidak ikhlas hatinya kan nggak sampai akan mengatakan dablek gitu. Iya, iya, Pak iya. Bupati ini dablek ya. Sudah saya ingatkan bahwa Nabi itu mencontohkan minum dengan tangan kanan, tetap tangan. Oh maaf, maaf, Pak Imam. Tapi kan dia punya tahapan-tahapan bagaimana mengingatkan orang lain. Ya.
Sama seperti prosesnya kita untuk istiqomah. Iya, Jadi betul. nggak bisa langsung Langsung ke puncaknya iya. istiqomah, enggak. Harus ada tahap evaluasi diri. Kadang orang lain yang melihat misalkan oh udah hijrah, tapi kok masih kayak gini sih. Nah, ini mungkin ya karena mereka ini masih dalam proses gitu Dalam ya Ustadz ya. proses, tidak boleh kita menyimpulkan bahasa itu sak dek sak nyek ya. Iya. Begitu berubah langsung kemudian berubah total. Orang itu berproses. Tunggu saja nanti akan menjadi orang baik kalau kita sabar menunggunya, dan dia akan menjadi teladan bagi lingkungan di mana dia berada setelah dia berubah menuju yang lebih baik itu. Jadi memang kalau untuk istiqomah ini nggak bisa langsung langsung. Iya, iya. Ada tahapannya. Dari mulai yang sungguh-sungguh ini aja mungkin kita agak susah menata hati gitu ya. Misalkan di awal, ya deh aku semangat nih mau sholat malam, misalkan seperti Iya, itu. Tapi nanti ada godaan-godaan nih Ustadz. Iya. Padahal kalau kita, ya non sewu ya permisi ya. Orang itu kalau mau tidur diniati nanti malam seakan bangun itu Allah dan alam itu akan menjadi tim sukses untuk keberhasilan sebuah impian dari orang itu. Oh, Sehingga kadang-kadang tanpa disengaja malam-malam jam 2:30 terbangun gara-gara hal sepele, misalnya nyamuk menggigit di pipinya kemudian dipukul sendiri, dia terbangun gara-gara nyamuk menggigitnya. Lupa dia bahwa nyamuk itu sedang melaksanakan tugas sebagai malaikat membangunkan orang yang sudah punya niat akan sholat malam itu. Jadi tentara-tentara Allah itu akan dikirimnya untuk mensukseskan rencana baik orang yang istiqomah tadi. oh. Iya. Jadi sebenarnya asalkan niat kita lurus, niat kita menuju istiqomah, itu pasti Allah bantu ya Allah Ustadz ya. bantu ya, tidak perlu pakai Alarm. alarm ya. Kadang alarmnya anak menangis tanpa sengaja, tiba-tiba nangisnya hanya cuma membangunkan kita aja, setelah itu nggak ada suara tangisan apa-apa. Iya sih, kadang Iya kan? Ya. kadang ada yang seperti itu juga. Atau malahan ke belakang pengennya ke toilet. Ya, Terus tapi kadang suka tidur lagi Ustaz. nah itu kurang sungguh-sungguh. Kurang sungguh-sungguh. Baliknya ke situ, jadi kesungguhan itu. Jadilah orang yang sungguh-sungguh dalam hal kebaikan. Nanti kalau sudah menjadi kebiasaan akan ketagihan. Nah, kalau ketagihan sudah, insya Allah akan merasa indah hidup ini. Gitu. Seperti yang Ustadz Suharyo katakan di awal gitu ya, kalau misalkan orang yang sudah istiqomah pasti akan kerasa nggak enak ketika tidak melakukan sesuatu kebaikan itu Iya, gitu ya Ustadz betul, ya. persis. Ya. Jadi kalau misalkan biasanya sholat malam, nggak sholat malam itu kok kayaknya nggak enak gitu ya Ustadz Iya. ya. Tapi kan ada juga orang yang merasa nggak enak tapi tetap nggak sholat juga gitu ya. ada ya. Ya itu berarti kembali lagi itu kurang sungguh-sungguh Kurang sungguh-sungguh. gitu. Jadi tadi ciri-cirinya orang istiqomah itu kalau menegur itu tidak pada forum gitu ya Ustadz ya. Jadi berdua aja kalau misalkan mengkritik Iya. ataupun juga mengingatkan. Tetap menjaga rasa. Iya, tetap menjaga rasa. Keasinan nggak enak, kemanisan nggak enak. Ya perasaan orang. Perasaannya ya, perasaannya ya sih. Tapi bagaimana kalau misalkan ketika ngobrolnya pas lagi dalam forum? Ya tahan diri untuk tidak mengingatkan dulu. Masih ada waktu. Masih ada waktu. Ya, kan hidup itu bukan sekarang untuk sekarang. Bisa hari ini untuk besok. Iya. Ya, dan seterusnya dan seterusnya. Ada waktu untuk memperbaiki kekurangan orang lain tanpa harus hari ini, kalau itu dipandang akan menyakitkan hatinya. Tunda. Maka syarat menjadi orang baik itu sebenarnya adalah mampu menahan diri. Oh iya. Salah Tidak kalau emosi tidak sampai meluap Iya, gitu ya Ustadz ya. Tidak spontanitas, kemudian dia reaktif pada apa-apa kemudian meledak gitu. Marah seolah-olah dunia ini miliknya gitu. Iya. Yang lain ngontrak semuanya. Jadi kalau kita emosi, justru orang lain cuma ngeliatin gitu doang. Susah. Susah. Karena menganggap kayaknya semuanya ya kayak nggak ada gitu. Iya, Biasanya kan kalau orang emosi yang meluap-luap itu kayak nggak ngelihat kanan kiri akhirnya, karena kan dia lagi emosi. Ya, gitu ya. maka orang emosi itu obatnya itu pertama kalau dia posisi berdiri duduklah gitu. Supaya tidak
Tambah. semakin menjadi-jadi ya. Kalau masih tetap emosi, anu, ambil air, usap wajahnya dengan air. Oh, Wudhu lah. wudhu. Iya wudhu. Kalau masih emosi terus sholat 2 rakaat. Kalau masih saja terus dia tidur aja. Tidur. Jangan mendekat ke orang lain, khawatir terjadi sesuatu. Oh, jadi lebih baik menepi, Iya, menyendiri. menyendiri, mengambil jarak dari orang lain. Iya. Karena takutnya ya tambah emosi gitu Iya. ya Ustadz ya. Kalau pada istri ada saran. Kalau pas istrinya emosi atau suaminya emosi, adzan di depannya. Hah? Gitu ya Ustadz ya. Pemandangan adzan, iya. Coba kalau tidak percaya, akan hilang emosinya itu. Mungkin tambah jengkel, wah udah jelas. Apa iya? Kita kayak apa sih kayak gitu. Tapi belum pernah dicoba kan? Belum. Ya, coba dipraktekkan. Nah, buat para suami bisa dicoba. Iya.